Bertemu kembali di Jab Injuries Indonesia, episode 6, membahas tentang BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan. Kita mempunyai Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa. Sikapnya yang koboi dan mentransparansikan banyak hal, bisa membuat kepanasan oligarki dan para koruptor. Semoga dia bisa meluruskan kekacauan perekonomian Indonesia ke depannya. Tentang BPJS Kesehatan, 23 juta orang Indonesia nunggak iuran BPJS Kesehatan. Akhirnya pemerintah melalui Menteri Keuangan menyiapkan 20 triliun pemutihan tunggakan tersebut. Dari APBN sih Pak, ya 10 triliun Pak, katanya tunggakan sampai 10 triliun, apakah itu digunakan? Tadi minta yang anggaran berapa, 20 triliun, katanya sesuai dengan janji Presiden, itu udah dianggarkan. Pemutihan dari pemerintah ini untuk masyarakat yang tidak mampu. Tapi apakah tahun depan akan melakukan pemutihan kembali Pak? Sampai kapan? Masyarakat menunggak karena memang tidak mampu. Bagi mereka lebih baik uangnya untuk mengisi perut kehidupan sehari-hari daripada bayar BPJS. Kalau Pak Purbaya melakukan pemutihan, menurut saya itu bukan solusi Pak Purbaya. Hati-hati. Itu hanya menguntungkan BPJS-nya, tapi tetap menyengsarakan rakyatnya. Dan negara rugi 7 triliun. Sih Pak, ya 10 triliun Pak, katanya tunggakan sampai 10 triliun, apakah itu digunakan? Tadi minta yang anggaran berapa, 20 triliun, katanya sesuai dengan janji Presiden, itu udah dianggarkan. Kami nanti didetailkan lebih ke depan. Ya begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor, terus kalau mereka ada kebutuhan beli alat yang nggak perlu biarin aja. Saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Tadi yang disebut celah-celah kebocoran itu boleh didetailkan dikit apa aja Pak, kira-kira yang urgent gitu Pak? Diperbaiki. Bukan kebocoran inefisiensi ya, katanya ada rumah sakit dengan peraturan kementerian yang ada kesehatan tempat saya itu harus punya 10% alat pernapasan apa namanya? Ventilator. Padahal sekarang kan udah nggak zaman itu lagi, nggak zaman COVID lagi, sehingga nggak semuanya dipakai. Akhirnya karena mereka terpaksa udah beli, setiap ada pasien ya dilewatkan ke alat itu, punya bagian ke BPJS-nya besar. Jadi yang kayak gitu-gitu nanti saya minta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli atau alat mana yang nggak harus dibeli. Jadi info yang didapat Pak Purbaya dari BPJS Kesehatan, kalau saya gambarkan seperti ini, Kemenkes memberikan aturan ke rumah sakit untuk 10% menyediakan alat ventilator. Dulu alat ini digunakan pada saat COVID, nah sekarang COVID sudah tidak tren lagi. Rumah sakit sudah keburu beli alat ini, sayang dong gak dipakai. Jadi kalau ada pasien baru oleh rumah sakit diarahkan menggunakan alat ini, supaya balik modal kali ya atau untung. Bukankah ini memperdagangkan kesehatan rakyat, lalu pihak rumah sakit menagih biaya ventilator pasien ke BPJS Kesehatan? Yang terhormat Bapak Presiden dan Menteri Keuangan hentikan pendanaan dana pemutihan untuk BPJS Kesehatan, apalagi sudah transaksi masa lalu yang diputihkan. Lebih baik menghidupkan kembali Jamkesmas yang dulu diinisiatifkan oleh Menteri Kesehatan ke-15, Bu Siti Fadilah Supari. Pada saat itu, banyak rakyat sudah menerima manfaat Jamkesmas. Rakyat bisa ke rumah sakit tanpa pusing membayar iurannya, karena sudah dibayar pemerintah. Keinginan Bu Siti membuat Jamkesmas adalah supaya masyarakat bisa langsung merasakan dana kesehatan, tanpa melewati banyak tangan, dan juga salah satu bentuk transparansi untuk pemberantasan korupsi. Ya, bagaimana lagi, ini menurut saya konsepnya yang salah. Ini konsep kapitalisme, bisnis, tapi untuk melayani rakyatnya. Gimana sih, bingung tuh. Melayani rakyatnya kok rakyatnya suruh bayar. Iya. Jadi ini sebetulnya coba rakyat itu sing bayar opo, Bu. Sakit bayar, nggak sakit bayar. Iya. Kalau nggak bayar, nggak boleh masuk rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kan itu yang disediakan pemerintah untuk rakyatnya. Bikin rumah sakit juga pakai duit rakyat. Ada rakyat yang tidak boleh masuk rumah sakit karena tidak bayar BPJS. Sewaktu menjadi Menteri Kesehatan ada buat program
Jamkesmas, Iya. Jaminan Kesehatan Masyarakat. Iya, saya- Nah, bedanya apa ini sama BPJS? Saya tidak mau menerima BPJS waktu itu. Ah, Karena menurut saya BPJS tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. kenapa Ibu? Bedanya itu, jadi menurut saya Undang-Undang Dasar 45 preambulnya mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi bangsa dan tanah Tumpah darah. Ya. Itu terluka dalam hal ini. Hmm. Karena yang melindungi bangsanya dari ancaman kesehatan itu bukan pemerintah lagi, tetapi preminya.